Perkenalkan, saya Rizang Rista Pratama, NIM 211418050. Dalam hal ini saya akan memaparkan atau memberikan sebuah metode pembelajaran, yaitu dalam bahasa Indonesia dengan lewat media sebuah komik motion bagi siswa SD dalam hal kelas tinggi. Dalam hal ini ditujukan untuk memperoleh minat literasi siswa dalam hal literasi membaca dan menulis. Dalam pengertian literasi membaca, yaitu kemampuan membaca merupakan kemampuan dasar pada jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar SD menurut tarikan tahun 2008. Disebutkan bahwa membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Membaca pada dasarnya merupakan awal dari penguasaan ilmu yang ada di bumi ini. Tidak akan pernah bisa dipelajari jika tidak dimiliki kemampuan membaca. Meskipun keterampilan membaca menduduki peran yang krusial dalam dunia pendidikan, nyatanya masih banyak siswa-siswa sekolah, khususnya di sekolah dasar, yang masih belum membaca. Berikutnya adalah pengertian komik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komik merupakan satu cerita gambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Serta formal komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang dapat berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar, yaitu yang digunakan untuk menjelaskan atau mengilustrasikan cerita tersebut. Tujuannya dalam Rifai pada tahun 2011 menjelaskan bahwa komik dapat digunakan sebagai bahan ajar berupa media. Hal ini dikarenakan komik dapat mengefektifkan proses belajar mengajar dan meningkatkan minat belajar siswa, serta menimbulkan minat apresiasi terhadap siswa tersebut. Dalam hal ini adalah kelebihan media komik sebagai pembelajaran. Keunggulan komik adalah dapat menyajikan suatu pesan atau informasi melalui sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk rangkaian gambar dan balon-balon teks. Media komik ini dapat menjadi sebuah solusi bagi para guru ataupun tenaga kerja guru dan orang tua siswa untuk lebih termotivasi membaca, dan siswa pun tidak mudah bosan saat belajar atau saat mencerna pelajaran. Dalam penyajian komik ini, kita di dalamnya akan disisipi materi pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kategori tinggi. Misalnya dalam hal ini saya akan menuliskan materi bahasa Indonesia yang mengenai hal tentang mengenal pantun, sehingga media komik ini tidak hanya menyajikan cerita gambar saja, tetapi juga dapat pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Manfaat media komik. Ada beberapa manfaat yang didapat ketika menggunakan komik ini sebagai media pembelajaran. Di antaranya adalah: pertama, dapat menerima materi pembelajaran lebih jelas. 2. Menciptakan nilai rasa lebih dalam memahami materi, membangkitkan perhatian dan minat siswa untuk membaca, sehingga dapat memperluas penguasaan kosakata siswa. Siswa merasa senang karena komik dilengkapi gambar-gambar yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu siswa, memotivasi siswa untuk belajar, dan terakhir adalah dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah kekurangan media pembelajaran komik. Dalam hal ini ada dua kekurangan dalam media ini, atau bisa dikatakan belum disempurnakan. Yang pertama adalah penyampaian materi pembelajaran melalui media komik terlalu sederhana, sehingga materi yang akan disampaikan pun tidak bisa komprehensif. Yang berikutnya adalah dalam pembuatan komik memerlukan kreativitas dan keterampilan khusus. Namun pada kenyataannya tidak semua guru atau tenaga pendidikan dapat membuat komik, sehingga perlu adanya yang khusus untuk menciptakan sebuah komik. Metode pembelajaran. Dalam metode ini saya menggunakan teknik menyimak dan teknik membaca dalam hal menerangkan media komik ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik menyimak bertujuan agar siswa dapat memahami isi pelajaran atau materi yang diberikan lewat sebuah media komik. Sedangkan teknik membaca komik bertujuan agar siswa dapat membaca dengan lancar kosakata yang terdapat dalam komik tersebut dengan baik dan benar. Yang dapat menggunakan media pelajaran komik. Dalam pembelajaran ini adalah yang pertama adalah menyimak dalam hal pembelajaran komik ini. Dalam komik ini nantinya akan disisipkan sebuah materi pembelajaran yang dalam hal ini saya mengambil sebuah contoh adalah mengenal pantun. Yang pertama adalah guru
memberikan komik tersebut dan membacakan komik tersebut untuk anak-anak atau siswa-siswa murid tersebut. Lalu siswa akan menyimak cerita yang ada di komik tersebut. Nah, setelah melakukan penyimaan atau membaca ulang selama 10 hingga 15 menit, maka dilakukan sesi tanya jawab. Dan hal tersebut merupakan metode yang akan diterapkan dalam menggunakan metode komik ini. Baik, selanjutnya adalah memperagakan metode tersebut dapat dengan sebuah komik ini. Baik, saya akan menampilkan sebuah hasil komik atau media yang saya buat. Selamat menyimak dan membaca. Mari kita mengenal pantun. Dalam pengertian, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sampiran adalah bagian pembuka pantun, sedangkan isi adalah bagian pantun yang memiliki makna atau perkataan atau isi dari pantun tersebut. Bukannya pantun ada rima ya? Iya memang. Ini ceritanya lagi luar angkasa ya, Dek. Jadi, oke, rima adalah pengulangan bunyi dalam pantun. Ada beberapa jenis rima yang digunakan dalam sebuah pantun. Ini teman-teman akan mendengarkan ya. Yang pertama ada rima a. Yang kedua ada rima a b. Yang ketiga ada rima ab. Dan keempat ada rima abba. Rima a yang artinya kata atau huruf yang dipakai di akhir baris atau sebuah kalimat dalam hal pantun punya akhiran yang sama atau huruf akhir yang sama. Lalu bagaimana contohnya? Sabar bos. Pertanyaan bagus. Oke. Daun mangga hijau warnanya, daun pandan wangi baunya. Wahai kau pemudi-pemuda, belajar giat untuk bangsa tercinta. Itu contoh pantun dengan rima a. Oke ya teman-teman. Seperti itu contohnya. Lalu bagaimana teman? Sudah paham? Bentar, ada juga rima ab. Nih contohnya. Micin itu buat bumbu, tidaklah enak dimakan mentah. Hormat selalu kepada ibu, jika disuruh jangan membantah. Dalam hal ini, sampiran adalah bagian awal pantun, dan sedangkan isi adalah bagian pantun atau makna. Oh, gitu rupanya. Mantap. Pantun juga ada jenisnya loh, teman-teman. Pantun ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada pantun Karmina, yang kedua ada pantun Celoka, yang ketiga ada pantun Jenaka, yang keempat ada pantun Teka-teki, yang kelima ada pantun Nasihat. Jadi pantun yang tadi termasuk pantun nasihat ya teman-teman. Oh, aku mulai paham. Aku tahu contohnya. Sebentar. Aku punya contoh pantun Jenaka. Oke. Naik delman ke Malaya. Jangan lupa bawa kasur. Siapa yang tidak tertawa? Dan si botak ingin dicukur. Hahaha. Tapi kan aku botak. Memang. Hahaha. Oke teman-teman. Tadi itu merupakan beberapa jenis dan contoh pantun. Teman-teman dapat membuat dan berkreasi lewat natuna sebuah pantun ya. Selamat belajar. Baik, ada sesi pertanyaan pada kali ini. Yang pertama adalah dalam komik tersebut dapat jenis pantun apa? Yang kedua, rima apa yang terdapat di pantun Jenaka tersebut? Selamat mengerjakan. Baik, telah hati-hati menjawab pertanyaan tadi. Mari kita cocokkan ya. Yang pertama jawabannya adalah dalam komik tadi terdapat contoh jenis pantun Jenaka ya. Dan untuk nomor yang kedua, rima dari komik Jenaka tadi adalah rima ABAB ya.